Dokter Tifa acting menangis, minta dukungan, minta perhatian dan minta keelasan begitu ya. Namun demikian malah dilabrak oleh Ibu Suryani Chaniago, politisi Nasdem. Ya, Dokter Tifa tak berkutik ya, tergencing-gencing beri dikata ya. Mati kutu niat hati, acting nangis mencari perhatian, malah kena labrak oleh Ibu Suryani Chaniago. Dan inilah videonya, kita saksikan sama-sama. Dan saya sangat bangga sebagai alumnus UGM. Begini, jadi itu saja Pak Jokowi sebetulnya. itu memiliki Jadi tidak ijazah usah harus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Orang dua sudah dipenjara. Perguruan tinggi Bambang Tri, Halo. Gus Nur itu sudah dipenjara. Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia, ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat, ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik, karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, gak ada masalah. Ini saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya, melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi, kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pengen saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli, dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Oh ya, demikian yang ingin saya sampaikan. Iya, pasti. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini, hanya karena ingin menegakkan kebenaran, mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia di penjara juga tanpa menunjukkan boleh ijazahnya? Saya bertanya? Masya Allah. Boleh nggak saya bicara? Saya lihat postingan, boleh nggak saya bertanya, Ibu? Terkait ijazah palsu ini, apakah di mana bentuk kritiknya menurut Kak Irma sebagai seorang politisi ya? Di mana bentuk kritiknya? Apanya sih yang dikritik? Kan gini Bang, saya tuh mau ketawa takut ada yang marah gitu ya. Jadi gini, saya sebagai anggota DPR RI mau menjadi anggota DPR, itu saya diwajibkan menyerahkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir basah. Betul. Ditandatangani dan dilegalisir basah. Ya kan? Kemudian mendapatkan juga persetujuan dari pengadilan dan lain sebagainya. Apalagi yang mau jadi presiden. Gitu loh. Kan gitu. Nah, yang bisa menyatakan ini palsu atau tidak palsu sebenarnya institusinya
bukan polisi, tapi UGM, Yang mengeluarkan. fakultas yang mengeluarkan. Kenapa kita lari kemana-mana? Kalau fakultasnya atau universitasnya sudah menyampaikan secara tegas dan bahkan mau menjadi saksi, kok masih ribut gitu, masih diperdebatkan. Ini maunya apa gitu? Kan berarti mereka memaksakan kehendak. Oke, ke Polri, sudah ke Polri. Masih nggak mau pula, nggak mau juga. Nggak mengakuin juga. Nggak ngakuin hasilnya. juga. Mau ke negara lain. Kok menghina negara sendiri? Apa urusannya Singapura dengan kita? Kan kurang Jadi ajar gitu loh. Irma, ini bukan Kedaulatan negara, ekspresi demokrasi. mereka lecehkan. Nah, Itu mereka sudah kedaulatan melecehkan negara dilecehkan. kedaulatan bangsa dan negara Kak Irma ini. ini kan representasi dari salah satu partai yang ada di Senayan, Partai Nasdem, ya kan. Sikapnya jelas gitu loh. Jelas. Tapi kenapa partai-partai yang lain, ya ini kan sudah menyangkut kedaulatan ini Kak Irma. Kok diam gitu loh? Ini kan bukan lagi persoalan yang semua orang bisa saling advantage di sini dalam persoalan ini ya, kan? Iya. Gitu loh. Tapi ketika sudah menyangkut kepentingan negara, kepentingan nasionalisme kita, tidak mengakui institusi resmi negara, lebih mengakui institusi di negara lain, ini kan bukan persoalan kepentingan lagi, ini udah kepentingan nasionalisme. Tapi kok partai-partai besar yang lain juga termasuk partainya Presiden Gerindra juga tidak bereaksi. Sebenarnya Habibur Rahman dari Gerindra juga sudah bicara. Sebenarnya partai-partai lain juga sudah bicara sih Bang. Cuman kan mereka sebenarnya udah males aja ngeladenin males ngeladenin orang-orang recehan kayak gini sebenarnya gitu loh. Bukan persoalan udahlah ngapain sih diladenin gitu loh. Sampai sudah pada fase itu sebenarnya gitu. Nah, saya mau kasih tahu ya kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Saya bertemu dengan Pak Jokowi. Terus terang saya sampaikan waktu itu saya mampir ke Solo. Dan saya kepingin tahu apakah benar orang-orang yang datang ke sana itu dimobilisasi atau tidak. Saya datang ke sana, kemudian saya bertanya-tanya dengan orang yang datang, sesama yang datang. Mereka bilang bahwa mereka nggak ada, mereka itu mau ke Jogja, mau ke Solo, mau kemana, mampirlah di tempat Pak Jokowi mau minta foto. Ada juga yang memang datang langsung khusus mau ketemu Pak Jokowi mau minta foto. Itu yang dilakukan. Maka kemudian saya teleponlah sama sekretaris pribadinya Pak Jokowi. Saya bilang saya mau ketemu Bapak, kira-kira Bapak ada waktu nggak ya, saya mau menghadap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin membahas terkait dengan pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa apa nggak boleh orang bertanya. Nah, saya ingin menyampaikan definisi bertanya. Bertanya adalah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya atau ujaran yang bertujuan untuk meminta informasi kepada orang tersebut. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kalau kita bertanya, tentu kita ingin memperoleh jawaban. Dan kalau sudah dijawab, tentunya harusnya clear, selesai. Nah, tapi kalau tidak selesai, maka itu bukan sebuah pertanyaan, tapi diskusi atau penelitian. Nah, sekarang kalau kita bertanya kemudian dijawab tidak puas, maka kemudian pertanyaan itu bisa ditanyakan ya jawabannya kepada institusi yang memang berwenang, yang memang terkait dengan pertanyaan tersebut. Contoh, misalnya ada orang yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Ya dijawab oleh Pak Jokowi bahwa ijazah saya asli. Nah, kemudian orang itu nggak puas. Nah, kemudian Pak Jokowi bilang, ya kalau nggak puas silahkan tanya UGM. Karena UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, UGM kemudian menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi asli. So what? Apalagi gitu. Masa nanya ijazah ke polisi? Nanya ijazah mau sampai ke Singapura? Aneh kan gitu ya. Maka itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah pemaksaan kehendak
orang bertanya tapi jawabannya harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Itu bukan bertanya, itu menyelidiki. Nah, kalau menyelidiki silakan selidiki secara ilmiah gitu. Ya, secara data, fakta. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah tanya ke yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, kalau kemudian UGM sudah menyatakan itu asli dan siap menjadi saksi, apalagi yang harus diributin gitu. Ini bukan persoalan bertanya, ini soal tuduhan. Beda ya pertanyaan dengan tuduhan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Maka kemudian kenapa Pak Jokowi baru sekarang melaporkan hal ini kepada kepada kepolisian? Karena kalau dulu beliau masih menjadi presiden, dilaporkanlah orang-orang ini, maka apapun hasilnya, orang-orang ini akan mengatakan bahwa Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pembenaran, ya. Nah, maka kemudian setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi dan menjadi orang biasa, Pak Jokowi kemudian mau menanggapi ini secara hukum. Dilaporkanlah orang-orang ini ke polisi. Karena apa? Karena beliau sudah menjadi rakyat jelata. Maka hari ini karena dikatakan sudah terlalu berlebihan, fitnah, hoax, dan lain sebagainya, maka Pak Jokowi mengambil tindakan. Nah, anehnya lagi, ketika yang beliau sudah menjadi rakyat biasa pun masih nggak percaya, ya, dengan mengatakan bahwa Kapolrinya adalah pilihan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Aduh, ini kan namanya pemaksaan kehendak. Mau apa lagi? Ya kan, nanti setelah itu apa lagi? Sudah misalnya ada Pak Kapolri diganti dan tetap menyatakan bahwa itu adalah asli. Mau diganti lagi? Saya kira ini benar-benar satu tindakan ceroboh, ya, tindakan yang berlebihan, yang tidak pada porsinya, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa bertanya apa, emang kita nggak boleh bertanya? Ya boleh, tapi bertanya itu kalau sudah dijawab, ya sudah. Apalagi yang menjawab adalah institusi terkait. Nah, kalau masih ngotot, ya, dengan kalimat bahwa nggak percaya lagi dengan institusi tersebut, ya berarti itu tuduhan, bukan pertanyaan. Begitu, pemirsa di seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan, jangan kita mau diadu domba, jangan terus-terusan mau mengikuti kegaduhan-kegaduhan yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Hari Kesaktian Pancasila kemarin. Kami, orang-orang cerdas, orang-orang bersih hati ini, ya, termasuk Presiden, juga mengkhawatirkan ada agen-agen asing yang berkeliaran di Republik ini, yang terus-menerus, ya, dipergunakan oleh agen-agen asing, oleh orang-orang asing ini untuk mengaduk-ngaduk Indonesia, untuk menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Hati-hati terhadap agen-agen asing ini. Mereka bekerja bukan untuk bangsa Indonesia, tapi justru menjadi pengkhianat bangsa dengan bekerja dengan negara-negara asing yang memang berkepentingan untuk menghancurkan Indonesia. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama jaga Indonesia kita, jangan sampai diadu domba oleh agen-agen asing yang ada di Republik ini. Salam keindonesiaan.